Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa kembali dalam pembahasan review tryout assessment madrasah yang kedua tahun 2023. Anak-anakku yang berbahagia, seperti yang telah Bapak sampaikan kemarin, kalian telah menerima review tryout ya untuk tryout yang kedua asesmen madrasah. Nah, untuk itu Bapak akan membahas atau membuatkan video pembahasannya untuk supaya kalian bisa memperdalam kembali ataupun memperbandingkan apa yang telah kalian selesaikan dari latihan yang telah Bapak berikan. Sebelum Bapak memulai pembahasan ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa, membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pembelajaran kita akan memberikan manfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk dunia dan akhirat kalian. Ala hadinnya ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk membahas soal pada kali ini, Bapak tidak semua soal yang telah Bapak berikan ini akan dibahas, tapi hanya beberapa soal-soal yang kemungkinan memerlukan pendalaman yang lebih. Baik, untuk soal nomor 2, suhu terendah di suatu daerah terjadi pada musim dingin sebesar minus 16 derajat Celcius. Suhu tertinggi di daerah tersebut pada musim panas 32 derajat Celcius. Selisih suhu terendah dan suhu tertinggi di daerah tersebut adalah, nah karena di sini selisih berarti ada pengurangan dan ini melibatkan bilangan bulat. 32 dikurang negatif 16. Perlu kalian ketahui kembali atau ingat kembali bahwa di sini ada pengurangan dan bilangan negatif. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif akan berubah menjadi penjumlahan dan bilangan negatifnya berubah menjadi bilangan positif. Menjadi 32 ditambah 16. Hasilnya adalah 48. Baik, soal yang berikut. Sheila akan membuat kalung menggunakan manik-manik merah, biru, dan hijau. Banyak manik-manik merah, ada 60, manik-manik biru, ada 72, dan manik-manik hijau, ada 108. Setiap kalung ya, terdiri atas merah, biru, dan hijau sama banyak. Jumlah gelang terbaik yang dapat dibuat Sheila adalah, nah di sini perlu kalian ketahui ini adalah kita menyelesaikannya dengan menggunakan KPK. Dengan menggunakan FPB. Nah, kita dengan menggunakan tabel 60, 72, dan 108, kita akan tentukan FPB-nya. Dimulai dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Ya, 60 dibagi 2, 30. Kemudian 70 udah dibagi 2, 36. 108 dibagi 2, 54. Nah, karena semua bilangan tersebut bisa dibagi atau habis dibagi 2, maka kita lingkari 2 tersebut. Nah, ini 2 yang berikutnya juga dilingkari karena bisa membagi habis. 30 bagi 2, 15, 36 bagi 2, 18, dan 54 dibagi 2, 27. Nah, kemudian kita bagi lagi dengan 2, 15 dibagi 2 ini tidak habis, maka tetap 15, kemudian 18 dibagi 2, 9, 27 tetap karena tidak bisa dibagi 2 atau tidak habis dibagi 2 sebagai sebuah bilangan bulat. Ya, jadi tidak perlu dilingkari. Kemudian, nah 3 ini kok dilingkari ya? Karena ternyata 15 bagi 3 atau 5, 9 bagi
3. Adalah 3, 27 dibagi 3, 9. Jadi semua bilangan ini 15, 9, dan 27 bisa dibagi 3, maka kita lingkari. Kemudian selanjutnya kita masih dengan bagi 3 dengan 3, 5 bagi 3 karena nggak habis maka tetap kita tulis 5, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, dalam penyelesaian EPB, kalau sudah hasil dari pembagian tersebut adalah 1, ya dari salah satu bilangannya ada hasilnya 1, maka sudah cukup berhenti sampai di situnya sudah cukup. Tapi kalau untuk KPK harus semuanya sampai hasil terakhirnya adalah 1. Nah, kita lihat yang dikasih lingkaran ini. Ya, dikasih border ini ada 2 pangkat 2 dan 3. Ya, 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2, 4 kali 3, jadi 12. Jadi banyak gelang yang terbanyak yang bisa dibuat oleh Sheila adalah 12 buah. Berikut, sebuah penampungan air berbentuk kubus terisi penuh air. Jika daya tampung penampungan tersebut adalah 21.952 liter, maka ketinggian air dalam wadah tersebut adalah di sini perlu kalian ketahui. Yang pertama, daya tampung akuarium adalah 21.952 liter atau sama atau setara dengan 21.952 desimeter kubik. Nah, ini perlu diketahui ya, liter sama dengan desimeter kubik. Kemudian apa lagi? Yang ditanyakan adalah tinggi air. Tinggi air di sini adalah dimintanya adalah satuannya meter. Kemudian yuk kita coba jawab. Oke, tinggi dari sebuah kubus itu dapat ditentukan dengan menarik akar pangkat 3 dari volume. Nah, volume di sini adalah 21.952. Yuk, kita kembali mengingat bagaimana cara penarikan akar pangkat 3. Oke. Wah, ini kok hasilnya 28, dari mana ya? Nah, kita ingat kembali, 2 di sini sama dengan 8. Kemudian kita hitung dari belakang, 3 angka, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita tutup, ya tinggallah 21. Nah, kita ambil atau kita tarik akar pangkat 3 dari 21, yang paling dekat itu adalah 2. Kalau 3 kelebihan, jadilah 28. Jadi tinggi dari kubus tersebut adalah 28 desimeter. Nah, karena dimintanya adalah meter, kita harus menentukan 28 desimeter itu sama dengan berapa meter ya. Nah, kita ingat dalam hubungan antar satuan panjang, meter itu di atas dari desimeter. Nah, sehingga nanti dia harus dibagi. Satu tingkat berarti dibagi 10. Ya, 28 desimeter dibagi 10 sama dengan 2,8. Kamu ingat kembali bagaimana mengubah bilangan desimal. Karena ini dibagi 10, atau dengan kata lainnya per 10, 28 per 10, jadi 22,8 meter. Jadi tinggi dari wadah tersebut adalah 2,8. Bapak ulangi sekali lagi, di sini ada penarikan akar pangkat 3. Kamu ingat kembali bagaimana cara penarikan akar pangkat 3. Ya, di sini Bapak ulangi, 21.952, angka paling belakang adalah 2. Ingat kembali 2 itu sama dengan 8. Ya, 2 sama 8. Tutup 3 angka dari terakhir, 1, 2, 3, jadi tinggallah 21. Nah, 21 ini kalau ditarik akar pangkat 3-nya adalah 2, yang paling dekat. Kalau 3 kelebihan, karena kan 3 pangkat 3, 27, sedangkan ini 21. Ya, ini untuk nomor 4. Lanjut, untuk nomor 7. Ya, soal nomor 7. Di review yang Bapak bagikan, kamu bisa lihat kembali. Ruang musola berbentuk persegi memiliki keliling 52 meter. Luas ruang musola tersebut adalah, nah di sini perlu kalian ketahui, yang diketahui keliling dan ditanyakannya adalah luas, maka kamu harus cari terlebih dahulu panjang sisi, dan ingat di sini bentuknya persegi. Ya, diketahui keliling 52 meter, kemudian ditanyakan adalah luas musola. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Di sini kita belum mengetahui sisinya berapa ya. Nah, supaya kita tahu sisinya berapa, nah di sini panjang sisi itu sama dengan keliling dibagi 4.
Kamu ingat persegi itu kan mempunyai 4 sisi yang sama panjang, makanya untuk mengetahui panjang sisinya itu keliling dibagi 4. Kelilingnya 52, maka panjang sisinya adalah 52 dibagi 4. 52 dibagi 4 adalah 13. Sehingga panjang sisi dari musola tersebut adalah 13 meter. Ya, 52 dibagi 4 sama dengan 13. Nah, kalau kita sudah tahu panjang sisinya, maka kita bisa mengetahui luas. Ingat, luas dari sebuah persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, luas itu berarti 13 kali 13. 13 meter kali 13 meter hasilnya 169 meter persegi. Ya, jadi sekali lagi, untuk menentukan luas, kita harus mengetahui panjang sisi. Di sini kita belum tahu panjang sisi, yang kita ketahui ada keliling. Mudah saja, kita tinggal membagi 4. Karena keliling dari panjang sisi dari persegi itu adalah panjang sisi, Bapak ulangi, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi untuk mengetahui berapakah panjang sisinya, tinggal kita bagi 4 saja, 52 bagi 4. Oke, next. Berikutnya, sebuah parit berukuran panjang 52 meter, lebarnya 60 cm. Jika volume parit tersebut adalah 1,2 meter kubik, maka tinggi parit tersebut berapa ya? Atau kedalaman parit tersebut berapa? Nah, di sini perlu kalian ketahui, di sini ada 2 satuan. Ada satuan meter, ada satuan sentimeter, dan satuan kubiknya di sini adalah meter kubik. Oke, yuk kita diketahui di sini panjang 5 meter. Kalau dijadikan sentimeter adalah 500 cm. Ingat, 1 meter itu 100 cm. Jadi kalau 5 meter, 500 cm. Kemudian lebarnya 60 cm. Kemudian volume. Volume di sini 1,2 meter kubik. Dan kita ingin menjadikan volumenya menjadi sentimeter kubik. Loh, gimana caranya ya? Perlu kalian ketahui, ya, hubungan antar satuan volume meter kubik ke sentimeter kubik itu 3 tingkat. Jadi satu tingkatnya itu adalah ditambahkan nolnya 3. Nah, kalau dari meter kubik ke sentimeter kubik, maka dikalikan 1 juta. Bapak ulangi, dari meter kubik ke sentimeter kubik itu ada 2 tingkat, maaf ya, ada 2 tingkat. Jadi 1 tingkat itu tambahin nolnya 3. Ya, kelipatan 3 nolnya. Nah, jadi kalau meter kubik ke sentimeter kubik itu dikali 1000. Maaf, dikali 1 juta. 1,2 dikali 1 juta. Gampang saja supaya komanya hilang. Ini kan di belakang koma 1 angka. Nolnya dicoret 1, jadi tinggal 100.000. Nah, koma yang di sini hilang, jadi 12 kali 100.000 sama dengan 1.200.000. Nah, ini penulisan titiknya salah ya, maaf ya. Mestinya titiknya itu di depan 1. Jadi 1.200.000 cm kubik. Loh, kok kenapa dijadikan centimeter semua ya? Iya, karena jawabannya nanti dimintanya atau ditagihnya adalah centimeter. Oke, yuk kita lanjut. Ditanya berapa sih tinggi parit? Ya. Nah, perlu kalian ketahui. Untuk mengetahui tinggi, kalau yang diketahuinya adalah volume, panjang dan lebar, maka untuk mengetahui tinggi, volume dibagi panjang kali lebar. Yuk, kita realisasikan. Di sini volumenya tadi sudah kita ubah ya, jadi 1.200, maaf Bapak, ini 1.200.000 ya, 1.200.000 per 500 dikali 60. Ya, panjangnya ini kan 500, tingginya 60 cm satuannya. Oke, yuk. Apa yang kita lakukan? Nolnya bisa dicoret 2 di sini. Jangan satu yang di 60 juga boleh dicoret. Jadi ada 3 nol yang dicoret yang di bawah. Nah, jadi yang di atas juga dicoretnya 3. Jadi tinggal berapa tuh? 1.200 dibagi 30. 1.200 dibagi 30. Berapa 1.200 dibagi 30? Kita coret aja 0 1 jadi 120 bagi 3 sama dengan 40. Jadi tinggi dari parit tersebut adalah 40 cm. Berikut jumlah 3 bilangan berurutan itu 51. Maka
hasil kali 3 bilangan tersebut adalah berapa ya? Wah, ini gimana caranya kita menentukan bilangan berapa aja ya? Ingat, di sini syaratnya 3 bilangan tersebut berurutan. Misalnya, berurutan maksudnya gini, 1, 2, 3. Nah, itu kan berurutan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu contoh aja, berurutan. Nah, sekarang bilangan berurutannya berapa ya kalau supaya kalau seandainya dijumlah ketiga bilangan tersebut hasilnya 51. Mudah sekali. Kita bagi saja dengan 3. 51 bagi 3 adalah, ya betul, 17. Nah, sekarang kalau 17, nah, 17. Nah, sekarang gini aja. Nah, kan berurutan katanya, berarti ada yang dikurangin dan ada yang ditambah. 17 pertama dikurangin jadi 16. Nah, 17 yang terakhir ditambahkan satu jadi 18. Ya, jadi ini awalnya semuanya 17 tambah 17 tambah 17. Ingat kan ya, kalau pembagian itu adalah sebetulnya kan pengurangan yang berulang. Nah, ini hasilnya 17. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Sebetulnya ini 17 tambah 17 tambah 17 hasilnya 51. Nah, karena tadi katanya bilangan itu berurut, maka kita kurangin aja nih yang tadinya 17 kurangin satu, kemudian ditambahkan ke 17 yang ketiga jadi 18. Di 17 yang pertama jadi 16. Nah, ini 16 tambah 17 tambah 18 hasilnya 51. Jadi kan ini berurutan kan? 16, 17, 18. Jadi caranya gitu. Kita tinggal lihat. Nah, ini berapa bilangan yang berurutan? Oh, katanya 3 bilangan yang berurutan. Berarti dibagi 3. 51 bagi 3. 51 bagi 3 sama dengan 17. Nah, berarti nanti ada yang dikurangin dan ada yang ditambahin. Yang dikurangin, nah ini tadinya 17 yang pertama, 17 yang pertama, ini dikurangi satu jadi 16. Nah, 17 yang terakhir ditambahkan satu. Nah, kan hasilnya tetap sama 51. 16, 17, 18. Nah, yang diminta di sini soalnya adalah berapa nih kalau seandainya dikalikan ketiga bilangan tersebut. Tinggal kita kalikan saja 16 kali 17 kali 18. Nah, hasilnya nih ya 4.896. 16 kali 17 kali 18. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalian harus pahami betul. Oh, apa sih ini maksudnya soalnya kok begini? Tenang, kalian harus bisa menalarnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Berikut, nah ini sebetulnya udah umum sih. Ada kita mau mengurut mana sih bilangan terbesar dari kita urut bilangan ini dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, ini kan ada persen, ada desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Nah, saran Bapak kamu ubah saja ini semuanya menjadi desimal karena lebih mudah. 30% itu 30/100 berarti di belakang koma ada 3 angka. Maaf, ada 2 angka, berarti 0,30. Nolnya paling belakang bisa dicoret jadi 0,3. Kemudian 0,7 udah bilangan desimal. Kemudian ini 3/4. 3/4 ini kita jadikan bilangan desimal mudah saja. 4-nya ini kan bisa menjadi 100 ya. Dikalikan 25. 4 kali 25 jadi 100. 3 kali 25 jadi 75. Jadi 75/100. 75/100 itu sama dengan 0,75. Ini 1,2 sudah jadi bilangan desimal. Kemudian ini 1/2. Kita ingat 1/2 itu kan 0,5. Jadi 1,5 gitu aja. Nah, jadi seperti ini tuh. Ya, 0,30, 0,7, 0,75, 1,2. Nah, di sini kalau kita mau membandingkan, nah sebetulnya ini udah berurut ini. 0,3 atau 0,30 itu lebih kecil daripada 0,7. Kamu jangan terfokus dengan 30 dan 7-nya ya. Kamu lihat di sini nilai tempat bilangannya. Di belakang koma satu angka 3. Di sini di belakang koma satu angkanya adalah 7. Jadi 3 dengan 7 lebih kecil yang 3. Jadi ini sih 0,30 ini lebih kecil dibanding 0,7. Nah, di sini 0,7 ini 0,75. Ya, 0,7 lebih besar. 1,2 di sini dengan 1,5. Jadi yang paling besar itu adalah 1,5, paling kecil adalah 0,7. Ya, Bapak kira ini mudah sekali, udah berulang-ulang ya dalam latihan. Nah, berikut ini masih berkenaan dengan bilangan bulat. Yang biasanya kalau dalam soal kita berkenaan dengan olimpiade. Nah, di sini berkenaan dengan olahraga panahan. Pada lomba panahan, papan panahan terdapat aturan sebagai berikut. Kalau yang terkena panah itu adalah hitam, maka skornya 7. Kalau kuning, skornya 5. Kalau merah, skornya
minus 2 atau negatif 2. Kalau biru minus 3 atau negatif 3. Nah, atlet panahan ini membidikan 16 kali. 8 kali anak panah mengenai hitam, 4 anak panah mengenai lingkaran kuning, 2 anak panah mengenai lingkaran merah, dan sisanya mengenai lingkaran biru. Nah, kita harus tahu nih sisanya berapa ya. 16 dikurang 8, nah gini aja. 8 tambah 4 tambah 2 adalah 14. Nah, di sana kan jadi 16. Berarti yang sisanya itu adalah 2. Ya, yuk kita tentukan dulu skornya yang diperoleh oleh Surya. Nah, ini seperti ini. Hitam skornya tadi kita lihat kan, skornya hitam itu adalah 7. Nah, kan katanya ada 8 anak panah yang kena di wilayah hitam. Jadi 8 kali 7, 8 anak panah dikali 7, skornya 7. Nah, 56. Kemudian kuning, skornya itu kan 4. Skornya 5 kuning ya. Kemudian ada anak panahnya yang kena di situ adalah 4. Jadi 4 kali 5, 20. Yang merah skornya adalah negatif 2. Dan itu ada 2 anak panah yang mengenai wilayah merah. Jadi 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Biru skornya adalah 3, negatif 3. Negatif 3. Jadi di sini ada 2 anak panah. Tadi kan kita udah hitung ya. Biru itu 2 anak panah, 2 kali negatif 3. Jadi negatif 6. Nah, kita jumlahkan semua 56 tambah 20 tambah negatif 4 tambah negatif 6. Jadi berapa hasilnya? Tuh, hasilnya adalah 66. Jadi skor yang diperoleh oleh Surya adalah 60. Jadi mudah ya, ini sebetulnya udah sering kita berlatih seperti ini. Oke, lanjutnya. Dayu mengikuti les menari 4 hari sekali. Siti 6 hari sekali, Maria 8 hari sekali. Jika ketiganya bertemu di waktu di tempat yang sama pada tanggal 8 Maret 2019, maka mereka bertiga akan bertemu kembali untuk kedua kalinya pada tanggal berapa ya? Nah, jadi ini ceritanya les menarinya di tempat yang sama, cuma beda jadwal. Oke, yuk apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita pakai KPK. Nah, nih. Wah, ini sebetulnya nggak usah pakai tabel-tabel lagi, sebetulnya kita bisa nebak ini ya. Tapi untuk memudahkan, yuk kita bagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. Nah, ini bagi 2. Nah, kita lihat aja di sini ya. So, nah, ingat kalau KPK itu hasil akhirnya harus semua satu. Nah, terlihatlah di sini bilangan primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu berapa ya? Jangan sampai salah ya, 2 pangkat 3 itu bukannya 6, tapi 8. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Jadi 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi KPK-nya 24. Nah, setelah kita ketahui 24, maka tinggal kita tambahkan 24 tambah 4 Maret. Jadi 28 Maret. Ya, jadi ini menggunakan KPK. Lanjut. Farhan Rifki berada di Jakarta. Keduanya akan pergi ke Semarang. Farhan berangkat pukul 8 dengan menggunakan mobil dengan kecepatan 55 km per jam. Rifki menyusul pada jam 10 dengan menggunakan mobil kecepatannya berbeda ya, 65 km per jam. Pada pukul berapa Rifki bisa menyusul Farhan? Nah, ceritanya jadi di sini Farhan berangkatnya duluan jam 8 dan kecepatannya cuma 55 km per jam, sedangkan si Farhan yang akan Bapak ulangi di sini. Oh, maaf, terbalik ya. Farhan berangkat duluan jam 8, kemudian kecepatannya 55 km. Kemudian Rifki nyusul jam 10, kecepatannya 65. Nah, lebih mudahnya kayak gini. Diketahui kecepatan yang pertama, nih kecepatan pertama adalah 55 km per jam. Kecepatan yang kedua adalah 65 km per jam. Nah, sekarang kita mau lihat selisih waktunya berapa ya. Nah, selisih waktunya berangkat antara Farhan dengan Rifki itu adalah 2 jam. Nah, ini kan 2 jam ya selisihnya. Oke, yuk sekarang kita lihat. Nah, sekarang ada namanya selisih jarak. Selisih jarak itu kita ketahui dari mana? Kecepatan yang pertama, nah kecepatan pertama siapa nih? Nih 55 km per jam. Nah, si Farhan ya, Farhan ini 55 km per jam. Dikali selisih waktu, selisih waktunya berapa? 2 jam. Jadi 50 km per jam dikali 2 jam.
Jadi Bapak ulangi, selisih waktu ini dilihat dari tadi berangkat yang berbeda. Ya, 10 dan 8. 10 kurang 8, 2. Kemudian selisih jarak siapa nih? Nah, jarak ini adalah yang berangkat duluan. Siapa yang berangkat duluannya? Ya, yang berangkat duluan adalah sini si Farhan, 55 km per jam. Jadi 55 km per jam dikali selisih waktu 2 jam yang tadi. Jadi 110 kilometer. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini menentukan waktu sekarang. Ya, waktu. Hmm. Waktu di sini yang dimaksud adalah karena ada selisih waktu di sini ya, antara selisih waktu Farhan dengan selisih waktu si Rifki. Kemudian di sini adalah hmm, oh, untuk menentukan waktu yang dibutuhkan, Bapak ulangi, yang diperlukan oleh si Farhan untuk yang diperlukan oleh Rifki untuk bisa nyusul, maksudnya di situ ya, waktu yang diperlukan oleh Rifki untuk bisa nyusul. Nah, jadi gimana caranya? Selisih jarak. Nah, tadi kan ini selisih jarak udah kita ketahui nih berapa? 110 kilometer dibagi kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama. Kecepatan kedua ini kan 65 dan kecepatan pertama adalah 55. Nah, kita kita lihat waktunya di sini. 110 km per 65 dikurang 55. Jadi 110 per 10 ya, 65 kurang 55 adalah 10. Nah, 110 dibagi 10 hasilnya 11. Tinggal kita coret aja nolnya 1, 11 per 1 kan 11. Nah, 11 jam. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh Farhan, Farhan lagi, Rifki ya, diperlukan Rifki untuk bisa nyusul Farhan. 11 jam. Nah, tinggal kita jumlahkan kalau begitu. Jadi 11 ditambah 10 ditambah 11 jam. Hasilnya 21. Mohon maaf nih, mungkin Bapak ada salah ketik di dalam pilihan gandanya nggak ada 21 jam, nggak ada jam 21, tapi adanya jam 20 itu salah ketik, mestinya 21 ya. Mohon maaf. Ya, jadi yang diperlukan oleh si Rifki untuk bisa nyusul Farhan itu adalah pada pukul 21. Ya, jadi sekali lagi untuk menentukan berapa waktu yang dibutuhkan oleh Rifki untuk bisa nyusul, nah diawali dengan selisih waktu dulu. Selisih waktunya itu selisih waktu berangkat. 10 dan 8 itu selisihnya 2 jam. Kemudian selisih jarak. Selisih jarak di sini adalah kecepatan kecepatan yang berangkat duluan K1 dikali selisih waktu yang tadi 2 jam. Jadi 55 km dikali 2 jam, kan 110 km. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk dapat nyusul itu adalah selisih jarak yang udah kita tentukan nih, selisih jaraknya 110 per kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Waktunya adalah 110. Jadi hasilnya adalah 110 kilometer per 65 dikurang 55. 110 dikurang 10. Hasilnya adalah 11 jam. Jadi dibutuhkan waktu 11 jam oleh yang dibutuhkan waktu oleh oleh Rifki, butuh waktu itu selama 11 jam untuk bisa nyusul si Farhan. Maka tinggal kita tambahkan aja 10 ditambah 11 sama dengan 21. Pukul 21 maksudnya. Oke, ya berikut. Nah ini sebetulnya operasi hitung yang cukup mudah sebenarnya sih. Cuma kadang-kadang karena nggak memahami eh, hmm, teks bacaannya sehingga sering terjadi kesalahan. Dodi berjalan dimulai dari pohon pertama ke pohon urutan ke-6. Nah ini ada gambarnya, pohon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia kembali ke urutan 5, lalu bergerak menuju ke 3 dan berhenti di pohon kedua. Jika jarak antar pohon 7 meter, jarak yang telah ditempuh Dodi sejauh berapa meter ya? Nah, ini kita pakai ilustrasi ini. Nah, ini berangkat pertama, yaitu dari pohon pertama ke pohon yang ke-6. Nah, kira-kira udah berapa meter tuh yang dilakukan untuk langkah pertama? Nah, karena tadi katanya setiap jarak antar pohon itu adalah 7 meter, maka di sini antar jaraknya itu ada 5 sebetulnya. 1,
Ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mungkin ada yang kesalahan juga wah dipikir 6 kali. Jadi 6 kali 7. Enggak, salah. Bukan 6 kali 7 karena di sini antar pohon. Antar pohon satu ke dua 7 meter. Kedua dengan ketiga 7 meter. Tiga ke empat 7 meter. Keempat ke lima 7 meter. 5 ke 6 7 meter. Jadi ada berapa jarak tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. 6 tuh 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali 7 meter. Jadi 35 tuh maksimalnya. Nah, setelah itu kan si Dodi nih balik lagi ke pohon urutan kelima. Tuh, urutan kelima. Berarti kan 7 meter. Terus setelah itu ke urutan ketiga dan berhenti kedua. Anggap aja langsung dia setelah kedua terus langsung ketiga. Jadi kayak gini. Ya, oke. Nah, kemudian jadi berapa sih operasi itu jadi kayak gimana? Nah, nih, kayak gini. Ya, 5 kali 7 untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu sebetulnya langsung tuh dari pohon ketiga langsung setelah itu kedua ya sama aja sekaligus. Jadi yang pertama itu 1, yang kedua 3. Jadi 4 kali 7 meter. 5 kali 7 35, 4 kali 7 28. Kalau dijumlahkan jadi 63. Jadi 63 meter. Nah, soal-soal semacam ini bervariasinya banyak ya. Nah, di antaranya misalkan ya lift yang mengangkut barang atau mengangkutkan orang dari lantai pertama ke lantai 6 misalkan. Jika setiap lantai gedung tersebut setiap lantainya adalah 7 meter. Berarti kalau sampai ke lantai ke-6 lift itu bergerak udah berapa meter ya? Nah, ini kadang-kadang suka terjadi kesalahan. Dia pikir harusnya adalah 6 kali 7, padahal enggak, tapi 5 kali 7. Loh kenapa? Kan sebetulnya lift itu bergerak antar ruang. Ruang pertama ke ruang kedua itu 7 meter, ruang kedua ke ketiga 7 meter, dan seterusnya sampai ke ruang yang ketujuh, ke ruang keenam. Ya, jadi ini bisa diibaratkan seperti itu. Jadi bervariasi soalnya ya, makanya dari itu buat kalian harus betul-betul dipahami. Ini bisa saja soalnya berubah. Oke, kalau masih kurang paham nanti kalian bisa bertanya dengan WA Bapak secara langsung. Oke, nah sekarang ini volume bangun. Nah, ini di sini adalah prisma segitiga. Ingat, prisma segitiga itu adalah alas dan tutupnya berupa segitiga. Nah, gampang saja untuk konsep penyelesaian volume ini. Luas alas dikali tinggi, alasnya berupa segitiga, berarti luas segitiga dikali tinggi dari prisma. Nah, segitiga itu kan luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya. Oke, nah lebih mudah gini. Volume adalah alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Di sini alas kali tinggi bagi 2 ini adalah luas dari segitiga. Oke, lanjut. Kita aplikasikan. 15 cm kali 12 bagi 2. Nah, di sini kita bisa aksi coret-coret. 2 dan 12 dicoret. Nah, jadilah 12 dibagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. Nah, tinggallah kita 15 kali 6 kali 26. 16 kali 6, 90. 90 kali 26. Nah, hasilnya 2430. Sekali lagi, untuk volume dari sebuah bangun prisma itu luas alas kali tinggi, gitu aja. Tabung misalnya, luas alas kali tinggi. Alasnya berupa lingkaran, luas lingkaran kali tinggi. Jadi nggak terlalu banyak menghafal rumusnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini berkenaan dengan bilangan cacah. Uang Dina lebih banyak 2.500 dari uang Ajeng. Jadi uang Diana lebih banyak 2.500 dari uang Ajeng. Uang Ajeng 5.000 lebih sedikit dari uang Ayu. Apabila uang Ayu 25.000, maka uang Diana dan Ajeng masing-masing adalah, nah sekarang yang sudah diketahui uang Ayu. Uang Ayu itu 25.000. Nah, dikatakan sekarang kita mau menentukan uang Ajeng berapa nih?
Ajeng katanya 5.000 lebih sedikit daripada uang Ayu. Kalau lebih sedikit berarti kan dikurangi ya. 25.000 dikurang 5.000 berarti 20.000. Uang Ajeng itu 20.000. Nah, sekarang kalau uang Ajeng udah diketahui, nah di sini ada pernyataan uang Diana lebih banyak 2.500 dari uang Ajeng. Berarti kita tambahkan uang Ajeng tambah uang Diana. Jadi kita mengetahui uang Diana itu dengan cara menjumlahkan 20.000 ditambah 2.500 sama dengan 22.500. Nah, dengan demikian kita udah tahu nih, uang Ajeng 20.000, uang Diana 22.500. Jadi itu ada kata-kata di sini lebih sedikit berarti dikurang. Kalau lebih banyak berarti ditambah. Ya, itu nanti variasi soalnya juga banyak di situ. Misalnya tentang umur, ya misalnya umur ayah eh, hmm, lebih tua. Nah, kalau lebih tua kan berarti ditambah kan umur ayah misalnya 20 tahun 25 tahun lebih tua dari umur kakak. Nah, berarti kalau mau tahu umur ayah berarti umur kakak ditambah umur ayah dan seterusnya ya. Nah, ini nih variasi soal aja. Oke deh, berikut. Nah, nih soal pada nomor 20 ya, pada soal di eh, review yang Bapak berikan. Andre berjalan mengelilingi taman berbentuk lingkaran. Jika diameter taman itu 28,21 meter, maka untuk sekali putaran yang ditempuh Andre adalah ya jadi di lintasan di keliling taman itu ada lintasan untuk jalan kaki misalkan. Nah, di situ taman tersebut diameter berbentuk lingkaran dengan diameter 28,21 meter. Nah, berapa sih putaran yang dilakukan berapa meter putaran yang dilakukan oleh satu kali putaran yang telah ditempuh oleh Andre. Nah, di sini kalau ada kata seperti ini berarti kita mencari keliling. Ya, nah, ulangi diameter keliling diketahui di sini diameter taman 28,21 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling. Ingat keliling itu dalam keliling lingkaran adalah pi kali d. Ya, pi kali d kali diameter. Nah, di sini udah setiap yang berkenaan di lingkaran pasti di dalam soalnya sudah dibubuhkan pi sama dengan 22/7, pi sama dengan 3,14 misalkan gitu. Ya, nah di sini udah dibubuhkan berarti kamu menggunakan 22/7. Nah, di sini 28,21 apakah dia kelipatan 7? Iya dong. Kamu lihat aja 28 itu kelipatan 7, 21 kelipatan 7. Ya, jadi gini. 22/7 dikali 28,21. Nah, tinggal kamu bagi 28 bagi 7, 4. Tapi ingat di sini anggap aja komanya nggak ada, jadi ribuan ya. Nah, berarti 4, 21 bagi 7, 3. Jadi 403. 4, nah nih kayak gini. Nah, 4,03. Ya, karena di belakang koma 2 angka. Maka ini hasilnya juga 2 angka di belakang komanya. Nah, tinggal kalikan 22 kali 4,03. Anggap komanya nggak ada dulu, ya 22 kali 4,03. Nanti hasilnya di belakang koma juga 2 angka, karena 22 kan nggak ada koma. Nah, di sini 4,03, jadi cuma ada 2 angka. Nah, dikalikan jadi berapa hasilnya? Nah, 88,66 meter. Ya, oke, ini udah berulang kali sebetulnya sih soal seperti ini. Oke, nah ini juga sama berkenaan dengan keliling. Teman ini berkenaan dengan persegi. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki luas 625 meter persegi. Sekeliling kebun tersebut dibangun parit. Panjang parit tersebut adalah berapa ya? Nah, ini mudah sekali. Di sini luas yang diketahui. Nah, luas dari persegi itu kan sisi pangkat 2. Nah, kalau yang diketahuinya adalah luas, gimana caranya? Tinggal kita lihat di sini. Luas persegi 625, yang ditanya keliling. Nah, berarti kan kita harus tahu panjang sisinya. Nah, kalau kita mau tahu panjang sisinya, maka kita harus lakukan penarikan akar pangkat 2 dari luas. Nah, 625 akar pangkat 2-nya berapa nih? Nah, penarikan akar pangkat 2, kamu harus sudah pahami nih. Diambil angka yang pertama, namanya 6. 6 akar pangkat 2 yang paling dekat adalah 2. Kalau 3 kelebihan. Ya, 2. Nah, kita kembalikan ke bilangan pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, kita selisihkan. Nah, tuh kan. Ya, selisihnya jadi
6 kurang 4 adalah 2. Nah, 25-nya turun jadi 225. Nah, yang hasil tadi 2 ini harus kamu kalikan dengan 2. Selalu ya dikalikan 2. 2 kali 2, 4. Nah, kemudian apa langkah berikutnya? Nah, kemudian ini 4 titik-titik kali titik-titik sama dengan 225. Titik-titik ini harus diisi dengan bilangan yang sama atau angka yang sama. Kamu lihat aja nih angka paling belakang berapa? 5 kan? Nah, berarti hasil perkaliannya adalah 5 pastinya. Jadi tinggal dilihat angka paling belakang. Angka paling belakang 5 berarti dia juga 5. Tapi ini hanya khusus untuk 5 ya. Jadi kita untuk melihat kira-kira ini dikali berapa nih atau bilangan berapa yang tepat. Nah, jadi sama-sama 5. Sekarang kita coba 45 kali 5 betul nggak 225? 5 kali 5 25, tulis 5 simpan 2. 5 kali 4 20 tambah 2 yang tadi simpan tadi jadi 22, 225. Jadi betul ya. Nah, jadi 5 inilah yang akan kita ambil. Nah, tuh. Jadi 25. Oh, kalau demikian panjang sisinya berapa? 25. Kalau kita udah tahu panjang sisinya 25, ingat keliling dari persegi itu kan 4 kali panjang sisi, 4 kali 25 dan 100. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, nih gambar apa nih? Oh, gambar yin and yang. Di sini diameternya 20 dan ini tepat berpotongan ya, sehingga di sini bisa dikatakan titik tengah dari lingkaran. Nah, titik tengah dari lingkaran ini kemudian bisa kita menghitung, oh di sini bisa jadi jari-jari nih. Jadi ini mempunyai jari-jari yang sama panjangnya. Kalau diameternya 20 berarti masing-masing jari-jarinya adalah 10. Oke deh. Nah, diketahui diameter 20 cm. Kalau kita mau jadikan jari-jari jadi 10 cm. Kita tinggal bagi 2. Nah, sebenarnya nih kalau kita pindahkan area yang berwarna abu-abu ini kita pindahkan ke area yang warna putih, setengah lingkaran kecil yang di bawah ini akan sama. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita menghitung setengah lingkaran. Ya, jadi sebetulnya kita menghitung setengah lingkaran nih yang area yang berwarna abu-abu kita pindahkan nih ke area yang berwarna putih di sini, maka akan menyebabkan jadi setengah lingkaran. Jadi yang kecil kita pindahin ke sini, yang abu-abu ini kita pindahkan ke area yang putih sebelah sini. Nah, itu akan menyatu jadi ibarat dengan kata lain ini sebetulnya setengah lingkaran dengan diameter 20 atau jari-jari 10. Nah, lanjutnya apa? Nah, nih, luas setengah lingkaran. Itu adalah pi kali R, R itu jari-jari ya. R kali 1/2. Oke, sini 3,14 kali 10 kali 10 kali 1/2. Di sini 3,14 di belakang koma 2 angka, berarti per 100 kan. Nah, ini nolnya ini bisa dicoret nih. Nah, kalau nolnya dicoret masing-masing, satu, ini kan ada 2 angka di belakang koma. Nah, jadi komanya boleh dihilangkan, jadi 314. 314 dikali 1/2 atau dibagi 2, 314. Dibagi 2 itu hasilnya adalah, nah nih, nah, ini Bapak ulangi ya, 314-nya ini diubah jadi pecahan desimal, pecahan biasa, jadi 314 per 100. Nah, ini 100-nya nolnya dicoret, dua-duanya, 10 dicoret nolnya ini, 10 yang kedua juga dicoret nolnya. Jadi kan 314 kali 1 kali 1, jadi 314 ya. Kemudian dikali setengah atau dibagi 2, jadi 314 dibagi 2. Hasilnya berapa sih? 157 cm persegi. Jadi di sini harus kamu menalar, oh ini ternyata sebetulnya adalah setengah lingkaran. Jadi nggak perlu risau nih, gimana penyelesaiannya. Ya, oke deh. Berikut. Nah, ini yang berkenaan dengan data. Apa ya perintahnya? Perintahnya rata-rata nilai matematika siswa kelas 4 adalah, nah jadi kita suruh menentukan nilai rata-rata. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau datanya berbentuk nilai seperti ini, berarti kita harus kalikan 50 kali 4, 60 kali 8, dan seterusnya nih. Ya, 4 kali 50, 8 kali 60, 9 kali 70, 6 kali 80, 6 kali 90, 7. Oh nih, salah nih, maaf ya. Ini bukan 67, maksudnya 7 nih ya. Maaf, ada kesalahan tulis nih.
7 kali 100 jadi 700. Salah tulis. Oke, nah kalau udah tahu begitu, nih kita tinggal jumlahkan 200, jumlahkan 200 tambah 480, 630 ditambah 480 tambah 580 tambah 700, semuanya hasilnya 3030. Nah, kemudian dibagi 40 itu dari mana? Itu banyak siswa kita jumlah nih, 4 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambah 7. Kalau kamu hitung ulang tuh hasilnya nih adalah 40. Jadi 40 siswa. Jadi jumlah seluruh nilai itu 3030 dibagi 40. Hasilnya adalah 75,75. Ya, ini sebelumnya udah sering juga. Oke, lanjutnya. Sebuah tempat diserbu banyak pengunjung. Terjadi antrian panjang untuk mengambil tiket. Rudi mengantri pada urutan ke-30 dari pertama, dari urutan yang pertama. Jadi ini lagi ngantri, si Rudi kalau dihitung-hitung dari urutan yang paling depan loket, itu dia urutan ke-30. Dan kalau dari belakang, dihitung-hitung, itu ke-47. Jadi berapa jumlah seluruhnya ya? Oh, kalau gitu tinggal jumlahkan aja 30 tambah 47. Oke, boleh aja sih jumlahkan kayak gitu. Tapi ingat kok dikurangi satu ya? Iya dong, karena kan 30 itu udah termasuk si Rudi. Dan ke-47 juga termasuk Rudi juga. Masa hampir dua kali, sampai dua kali. Ya, si Rudi terhitungnya cuma satu kali aja. Jadi maka itu dikurang satu. 30 tambah 47 kurang satu sama dengan 76. Gitu ya. Hmm. Oke, ya, jadi Bapak ulangi sekali lagi. Jadi ini mudah sekali untuk menentukan berapa jumlah pengunjung semuanya. Ya, jangan cuma kamu jumlahkan 30 tambah 47, tapi juga harus dikurang satu. Kenapa dikurang satu? Karena di sini urutan 1 sampai 30 Rudi tidak termasuk. Urutan 47, urutan 47 dari belakang itu Rudi juga udah termasuk. Jadi nggak sampai dua kali, cukup satu kali aja si Rudi, makanya dikurangi satu. Oke, lanjutnya. Nah, ini dia. Bentuknya kayak kapsul. Nah, ini adalah bangun ruang gabungan bangun ruang eh, tabung dan setengah bola. Ya, kita hitung dulu bangunan tabung dulu, volume tabung. Ingat ya, tabung itu berupa lingkaran alasnya, makanya luas alas, ya, luas lingkaran kali tinggi. Nah, alasnya ini adalah dengan jari-jari 21, jadi 22/7 kali 21 kali 21 kali 40. Ya, ini untuk volume tabungnya. Hasilnya berapa? 55.440 cm kubik. Nah, bagaimana dengan setengah bola? Nah, setengah bola nih, ingat, setengah bola. Bola itu volumenya 4/3 kali 22/7 kali jari-jari pangkat 3 atau 21 kali 21 kali 21 kan jari-jarinya 21 ya. Jadi kalau untuk volume bola itu adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Nah, ini kenapa dikali setengah? Karena setengah bola. Makanya dikali setengah. Nah, di sini kita aksi coret-coret lagi. Nah, nih 3 dan 7, kalau 3 kali 7 kan 21. Kalau dicoret ya. Nah, 21 salah satunya kita bisa coret. Nah, jadi itu hasilnya 1. 3 kali 1 kan 3 kali 7 21. Jadi coret. Nah, coret yang mana lagi? Nah, nanti kita coret 2 dengan 4 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah, tinggallah kita kalikan. 2 kali 22 kali 1 kali 21 kali 21 kali 1. Berapa semua hasilnya? Nah, nih 19.404 cm kubik. Nah, kemudian bagaimana lanjutnya? Kita jumlah. Nah, hasil penjumlahnya ini 74.844 cm kubik. Jadi itu ya, kalau ada bangun gabungan, menghitung volumenya ya tinggal kita jumlahkan aja dua volume tersebut. Oke, untuk hal ini kalau kamu boleh kembali membaca-baca kembali buku kamu di situ yang berkenaan dengan volume bangun ruang dan juga volume gabungan. Oke, dan di sini nilai Ali mengikuti ulangan
Wah, ini tertutup nih. Bapak ulangi. Nilai Ali mengikuti ulangan matematika selama 6 kali, nilai rata-ratanya adalah 82. Kemudian jika ia mengikuti ulangan sekali lagi dan nilai rata-rata 80, berapa terakhir ulangan Ali? Nah, ini gampang. Tinggal kita kalikan aja. Kan rata-rata itu asal pembagian dari seluruh data ya, dibagi frekuensinya. Nah, di sini tinggal kita kembalikan aja ke bentuk perkalian. Ya, pembagian itu kebalikannya dari perkalian. Kalau dikatakan kayak periode ikut ulangan yang kedua kalinya, si Ali yang berikutnya ya ikut ulangan yang terakhir kali, sehingga Ali kan mengikutnya, Bapak ulangi, yang pada bagian pertama kan 6 kali, hasilnya 82 rata-ratanya. Nah, ikut lagi berarti kan Ali itu ikut yang ke-7 kalinya ya. Nah, jadi 7 kali 80, 7 kali 80. Jadi 7 ini adalah kali terakhir dalam ikuti ulangan. Jadi ulangan yang terakhir ya, yang ketujuh ya, ulangan yang ketujuh dikali 80. Jadi bukan ulangan yang ketujuh, maksudnya di sini Ali mengikuti ulangan udah 7 kali. Ya. Kemudian dikali 80 karena kan rata-ratanya 80. Nah, kemudian di sini dikurang 6 kali 82. Ini adalah yang pertama yang tadi. 6, selama 6 kali itu rata-ratanya 82, berarti 6 kali 82. Nah, hasilnya berapa nih? 68. Jadi nanti 7 kali 82 hasilnya berapa, dikurangi 6 kali 82 hasilnya berapa. Nah, itu hasilnya adalah 68. Jadi kalau ada soal seperti ini kamu jangan bingung gimana cara penyelesaiannya. Nah, kita lihat saja. Di sini udah 6 kali, berarti kalau diikut sekali lagi berarti 7 kali. Tuh. Ya, oke. Lanjut. Nah, nih kalau ada soal seperti ini. 2A 5 6 1 3 B C. Hasilnya kalau dijumlahkan 3.834. Wah, di sini tinggal kita menentukan aja A ini kalau diganti dengan bilangan berapa yang tepatnya, B juga dengan bilangan berapa tepatnya, C dengan bilangan berapa tepatnya. Kalau dijumlahkan hasilnya 3.834. Nah, di sini kalau udah ketahuan berapa A, B, dan C, nah di sini ada soal berikutnya. Jika nilai tempat ketika A ditambah B, jika kita udah tahu nih A berapa, C berapa, kalau dijumlahkan tuh hasilnya jadi berapa ya? Nah, kita tentukan dulu A dan B, C-nya itu berapa. Tinggal gini aja. Yuk, ini kan kita. Nah, sekarang gini. Kita mau tahu dulu A. Kita dari yang paling belakang dulu. C di sini. Jadi kita jadikan penjumlahannya penjumlahan susun ke bawah, sehingga kita gampang mengetahuinya. C ini sebetulnya bilangan berapa? Nah, 6 tambah C, 6 tambah titik-titik, hasilnya 4. Nah, 4 ini pasti 14. Kan nggak mungkin 6 tambah suatu bilangan hasilnya 4. Pasti lebih dari 6 kan? Nah, lebih dari 6 di sini kan ada, kalau dalam penjumlahan ada menyimpan kan? 6 tambah berapa? Yang hasilnya angka belakangnya 4. Pasti ini di sini 14 hasilnya. 6 tambah berapa hasilnya 14? Oke, betul. 8. Jadi C-nya 8. Ya, 6 tambah 8, 14. Tulis 4, simpen 1. Jadi kita tentukan dulu tadi. C-nya adalah 8. Oke, C-nya udah ketahuan 8. Jadi 6 tambah 8, 14. Simpen 1. 1 tambah 6. 1 tambah 5, 6. 6 tambah B sama dengan 3. Nah, kan nggak mungkin. Pasti ini hasilnya 13. 6 tambah titik-titik berapa hasilnya 13? Berarti tambah tuh 7. 6 tambah 7. Jadi B-nya berapa? 7. Nah, B-nya 7. 6 tambah 7, 13. Tulis 3, simpen 1. 1 tambah A ditambah 3. Hasilnya 8. 3 tambah A. 1 tambah A. A-nya berapa nih ya? Kemudian kalau ditambah 3 hasilnya jadi 8. Kalau A-nya itu 4 gimana? 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Oke, jadi ketemu ya. A-nya itu adalah 4. Ya kan? 1 tambah 4 tambah 3. 1 tambah 4, 5. Tambah 3, 8. Nah, udah ketemu dah tuh. C-nya 8, B-nya 7.
hanya 4. Kita jumlah deh. Maaf, salah. Ya, nih, jadi 4 tambah 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7, 15. Tambah 4, jadi 19. Ya, jadi mudah itu ya cara menyelesaikannya. Jadi jangan terlalu bingung. Kita harus bernalar. Oh, ini cara penyelesaian seperti ini. Oke, yang terakhir. Nah, ini berkenaan dengan eh, diagram. Pertanyaannya, udah langsung aja nih. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata hasil penjualan televisi? Nah, ini dalam soal yang kamu terima. Berapa sih rata-rata penjualan televisi selama 1 minggu? Nah, lihat hari Senin itu 3 unit, hari Selasa 6 unit, hari Rabu 7 unit, hari Kamis 4 unit, hari Jumat 2 unit, hari Sabtu 5 unit, hari Minggu 8 unit. Kalau dijumlahkan semuanya dalam 1 minggu 35 unit. Dan banyaknya hari dalam 1 minggu ini 7, berarti 35 bagi 7. Berarti rata-rata penjualannya selama 1 minggu adalah 5 unit. Nah, jadi seperti itu penyelesaiannya. Mudah kan? Oke, seperti yang Bapak udah katakan, bahwasanya ini tidak semua soal Bapak jelaskan karena ya, yang pertama soal-soal yang lain itu Bapak anggap insya Allah itu lebih mudah. Terus untuk yang Bapak bahas kali ini yang perlu penekanan lebih. Jadi kalau masih ada yang kurang difahami, kalian bertanya. Dan jangan lupa berlatih, berlatih, berlatih. Soal-soal yang telah diberikan jangan sampai diabaikan, dipelajari sungguh-sungguh. Bila ada yang nggak jelas, tanya. Insya Allah eh, apa namanya yang akan kamu tanyakan, Insya Allah Bapak akan segera jawab. Ya, boleh kamu langsung eh, telepon Bapak ataupun melalui WA. Ya, itu saja. Makasih banyak. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Jangan lupa di samping kamu berusaha juga berdoa. Dan sekali lagi jangan lupa juga kamu berdoa tuh minta juga kepada orang tua kamu, minta tolong didoakan. Ya, kamu eh, bilang ke orang tua mohon didoakan. Insya Allah doa beliau itu sangat didengar oleh Allah dan akan dikabulkan. Demikian pula doa-doa kamu, apalagi pada bulan Ramadan ini. Ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.